Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Wulan Adhani, NIM 7101419012. Yang akan kita bahas yaitu sebuah negara yang sangat damai, namun sejak terjadinya perebutan wilayah dengan Israel, negara ini menjadi negara yang banyak pertumpahan darah, yaitu Palestina. Palestina merupakan sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan yang status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian negara besar di dunia, termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN, telah mengakui keberadaan negara Palestina. Wilayahnya dibagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah penduduk Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Sebagai negara yang selama puluhan tahun dilanda konflik dengan Israel, Palestina bisa dibilang memiliki perekonomian yang hampir tak pernah stabil. Sumber keuangan untuk membiayai pemerintah saat ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, lembaga Islam, serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini. Pemimpin Qatar mendonasikan dana sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, Palestina mendapatkan sumber keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel, namun sejak beberapa waktu lalu, kucuran dana dihentikan secara sepihak oleh pihak Israel atas persetujuan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kucuran dana yang diberikan akan digunakan bagi kegiatan perlawanan terhadap Israel oleh Hamas yang baru saja memenangkan pemilihan umum di Palestina. Mengutip laporan dari Bank Dunia seperti dikutip pada Kamis 13 Mei 2021, pandemi COVID-19 membuat ekonomi Palestina sangat terpukul. Tahun 2019 saja sebelum pandemi merebak secara global, pertumbuhan ekonomi ini tersebut hanya 1%. Lalu pada tahun 2020, ekonomi Palestina diprediksi akan terkontraksi setidaknya 7,6%. Palestina bisa mengalami dampak lebih buruk lagi seandainya Israel terus mencaplok wilayahnya pada bagian tepi barat. Bahkan kontraksi ekonomi pada tahun ini blok lebih parah, yakni mencapai 11% jika otoritas Palestina lambat melakukan penanganan. Pasca pandemi, jumlah warga miskin diperkirakan meningkat tajam, antara lain sebesar 30% di tepi barat dan 64% di jalur Gaza. Yang lebih mencolok adalah tingkat pengangguran kaum muda Palestina yang berada di level 38%. Angka pengangguran ini sangat mengkhawatirkan, jauh di bawah rata-rata negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Dengan kondisi sulit seperti sekarang, yang ditambah dengan semakin intensifnya blokade Israel, tumbuhnya ekonomi digital diharapkan bisa mengurangi kesenjangan ekonomi Palestina. PDB per kapita State of Palestina West Bank and Gaza dilaporkan sebesar 3.235 US dollar pada tahun 2020. Rekor ini turun dibandingkan sebelumnya, yaitu 3.656.700 US dollar untuk 2019. Data PDB per kapita State of Palestina, West Bank and Gaza diperbaharui tahunan dengan rata-rata 3.656.700 US dollar pada 2019 dan rekor terendah sebesar 1.181 US dollar pada 2002. Data pada per kapita State of Palestina tetap berstatus aktif di CAIC dan dilaporkan oleh CAIC Data. Economic Institute of Development of Economic and Financial INDEF Bima Yudhistira mengatakan kondisi di Palestina dikhawatirkan berkelanjutan dalam rangka full scale of war atau perang total. Ini akan menarik negara-negara Timur Tengah terlibat dalam perang tersebut.
Padahal bagi kepentingan Indonesia, pasar Timur Tengah seperti negara sekitar yakni Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Lebanon cukup menarik untuk produk otomotif, elektronik hingga makanan minuman. Katanya pada republika.co.id pada Selasa 18 Mei 2021, nilai perdagangan total keempat negara tersebut menembus sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dari periode Januari sampai Maret 2021, di pasar komoditas harga minyak ikut meningkat ke 69 dolar Amerika Serikat per barel. Untuk Brent karena khawatir berlanjutnya kekerasan di Palestina, semenjak penurunan safe haven atau aset aman berupa emas membuat harga melonjak 3,89% dalam sebulan. Terakhir ke level 1,1846 dolar Amerika Serikat per ons. Di sisi lain, secara global kondisi yang terjadi di Palestina menjadi tes bagi kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Apakah kebijakan luar negeri Amerika Serikat akan berubah? Ini yang jadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha. Katanya masih banyak ketidakpastian juga, khususnya terkait langkah negara Amerika Serikat, Cina, dan Rusia yang mempengaruhi ekspektasi investasi dan ekspor di kawasan Timur Tengah, termasuk di Indonesia yang sikapnya dinilai masih membingungkan. Bima mengatakan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 sempat mengeluarkan pernyataan dalam penutupan konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam. Jokowi mengatakan bahwa OKI perlu meningkatkan tekanan terhadap Israel melalui sejumlah langkah konkret, salah satunya dengan memboikot produk Israel yang dihasilkan di wilayah penduduknya. Namun hingga saat ini langkah itu belum konkret. Buktinya nilai perdagangan Indonesia-Israel masih tinggi. Bahkan surplus total nilai perdagangan Indonesia dan Israel tercatat 50,6 juta dolar Amerika Serikat dengan total ekspor 47,5 juta dolar Amerika Serikat. Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi, faktanya secara perdagangan jumlah ekspor ke Israel bahkan lebih besar dari Iran dan Kuba. Nilai ekspor Indonesia ke Iran mencapai 26,9 juta dolar Amerika Serikat, sementara ke Kuba sekitar 3,7 juta dolar Amerika Serikat.